Greget iki wayahe. Mas, anu Mas, wis wayahe Mas. Oh iya. Sinuksmaya winahya ing sepi Ini ya Mas. Ya Mas, iki kagungane Simbah. bukaning warana talen Niki nun ngapunten nggih, silen iki kula foto utawi kula file kajenge mengke nek pengembalian mungkin saged posisi sebelumnya. Ini mungkin setelah kula foto, kula lepasi, terus kula bersihkan rumiyin mungkin selesai baru dikembalikan lagi. Menika pamoripun pamoratet ingkang saking termasuk batuan meteorit materialipun jam layaping aluya pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati Nggih monggo. Monggo Mas. Nggih. Baik, ini mungkin sedikit memperkenalkan dari salah satu istilahnya pusaka yang mau kita jamasi untuk hari ini di bulan Suro ini. Nah, ini salah satu garis
tilam mupih ya, tilam sari. Ini ada tikel alisnya ini, cuman udah agak korosi jadi nggak terlalu kelihatan. Nah ini asli sepuh atau istilahnya asli buatan empu zaman dulu. Nah ini pamornya udah kelihatan sedikit, nanti kita bersihkan biar istilahnya lebih awet atau istilahnya nggak terkena karatnya. Dan ini mungkin sedikit juga ada perabotnya, ini nyandang gayaman Jogja, dari bahan handle atau deder ini, pegangan ini dari gading, mendaknya ini tembaga. Terus yang ini warangkanya ini dari sungu kerbau, pendoknya kuningan. Mungkin sedikit aja untuk pengenalannya. Nah, Mantun. derek kenalke selain iki sile keris asli lawas niki sile buatan empu zaman dulu. Nah niki untuk dapur atau istilahnya bentuknya ini masuk kategori tilam mupih. Nah, di sini ada motifnya atau istilahnya pamor. Nah di sini istilahnya ada pamor pedaringan kebak. Jadi ini pamornya hampir menyeluruh, memenuhi bilah. Tuh. Pedaringan kebak. Ya, ini memperkenalkan sedikit jenis pusaka khas daerah Jawa Barat. Ini biasa disebut kujang. Ini asli sepuh, asli buatan empu zaman dulu. Serat Wedotama anggitanipun Eyang Gusti Mangkunegara Sepuh Pangkur Podo Kampelas Oh karate lepas ya kayak gitu ya. Ini karate lepas Pak. Tapi karena ini cuma dikasih waktu 1 hari jadi tidak maksimal. ing alam Kyoto Milah Ini kula resiki mergi wonten karat kathah. Nah, ini kelihatan karat. Nah, ini harusnya kita rendam 1 malam supaya karat-karatnya hilang. Nah, tetapi kita cuma dikasih waktu 1 hari, jadi kita tidak akan maksimal untuk membersihkan karat-karat ini. Nah, setelah putih, ini kita akan mulai ke jamas dan nanti akan kelihatan pamornya. Dan ini pun sudah kelihatan pamornya. Ini ada putih, ini adalah pamor. Tapi nanti lebih jelasnya nanti kita kasih air warangan supaya nanti yang besi yang hitam akan menghitam, terus pamornya akan muncul putih. Nah itu yang disebut pamor. Sepi
orang Jawa, laki-laki Jawa atau orang sudah berkeluarga itu harus punya satu wismo, wismo itu rumah, dua turonggo, turonggo itu kendaraan. Kalau zaman dulu kuda, kalau sekarang mungkin bisa motor, bisa mobil. Terus curigo, pusaka untuk sebagai sifat kandel. Yang keempat, kukilo, kukilo itu burung atau oceh-ocehan untuk menghibur, biar nama kita melambung, nama kita didengar sama orang lain, ngomongan kita, oceh-ocehan kita, ben memandang. Panito sudah punya, jadi ada 5. Jadi diulang lagi, Panito, Wismo, Turonggo, Kukilo, Curigo. Kalau kelima-limanya ini kita udah punya, insya Allah tentrem ayem hidup kita, wis lengkap. Terus ini termasuk namanya Pasopati. Kalau dalam dunia pewayangan ini senjata andalannya Raden Arjuna atau Janaka. Ya. Kalau mau lebih lengkapnya silakan browsing. Filosofinya Pasopati. Artinya untuk membunuh lawan kita. Lawan kita berarti bukan orang lain, tapi nafsu dan pribadi yang kurang bagus yang ada dalam diri kita. Bukan kita membunuh lawan yang dari luar atau teman, enggak. Atau musuh kita, enggak. Musuh yang terberat kita itu adalah nafsu dari diri kita pribadi. Ini lambangnya kita punya Pasopati ini. Ini belar sini cocok untuk pemimpin. Biar di apa namanya? Apa kata-katanya diikuti masa. Ini cocoknya untuk orang-orang yang terjun di dunia politik. Nah, berak sineret. Ini wilahan tombak. Ini pamornya Melati Rinonce. Biar harum nama kita, harum keluarga kita, harum kehidupan kita. Jadi bunga harum yang saling berkaitan. Ini tombak nih, wilahan tombak. Ini sudah mengecil karena saking lamanya. Tombak. Ini juga nogo ini. Nogo Tinah Tahmas, terus ada pamore. Ini lawasan jadi enggak. Ini krese nomornya ini sodolanan. Kalau wilayahnya kresnya Kebulajar, ini cocoknya untuk Norokismo. Norokismo itu orang-orang yang pelihara hewan-hewan pertanian yang untuk membajak sawah. Contohnya petani itu aja. Ini cocoknya untuk petani-petani nih. Ini keris ini bukan dari logam besi, tapi dari kayu teseh. Kayu teseh itu hanya satu-satunya kayu yang ada di Merapi. Ini wilayahnya kayu teseh, rangkanya juga kayu teseh. Ini Branggah Jogja. Kayu teseh itu hanya ada di lereng Merapi ini. Ini masuknya kalau telulas, jadi masuknya sengkelat. Sengkelat era Kamardikan Nogorojo Tinatah Mas. Namanya Nogorojo Tinatah Mas. Minim sing gagal. Istilah mungkin benten kados tilam mupih niku istilah merakyat istilah. Kalau ini mau Majapahit ini. Ini mau Majapahit bulan. Ini lebih tua. Oh, nanti grepes-grepes. Kayak kan sih. Ini pas diambil yang kotor, belum udah berapa puluh tahun ini tidak pernah diwarangi, nggak pernah dijamasi. Sayang karena ini ketinggalan warisan leluhur. Ini bukan masalah kita itu syirik atau ada nilai medisnya, enggak, spiritualnya juga enggak, tapi kita menghargai warisan budaya Nusantara. Salah satunya orang Jawa yaitu tombak, keris. Ini kayu timo, termasuk
pohon yang langka, pohon yang tua di Jawa. Ini untuk bahan keris. Seperti ini untuk bahan pendok. Nah, ini namanya timo. Ini bahannya sama seperti ini. Ini kalau masih hidup, kalau diambil ini galehnya, itu namanya timo kendit. Kalau ini kan kendit nih. Ini dedernya ini kendit. Rongkonya juga kendit. Jarang. Karena terlalu lama nggak dirawat, jadinya seperti ini, Pak. Berkarat. Boleh nih? Ya. Alam dulu. Tambahin gitu, Pak. Dari apa udah ya? Boleh bayar. Waduh. Apa Pak? Medeni wong. Ini dapat dah. Am saking. Tak kome. Oh, ini cetak. Sampai ngen apa itu? Sampai ngidul. Nah, terus. Saya dibalik Pak, balik ngalor. Ya. Terus. Umurnya itu kita rendam di air asam. Rendam di air asam. Ini idealnya kita semalam kalau karatnya kayak gini. Tapi hari ini kita mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam sudah cukup. Setelah itu baru kita cuci pakai air sunlight sama ini sirup nipis. Ini namanya proses putihan. Nah, proses putihan. Itu hasilnya nanti ada di sebelah sana. Ini salah satu contoh tombak proses putihan. Nanti jadi kelihatan putih. Untuk memunculkan pamornya nanti kita gunakan ini warangan. Setelah ini baru kita jemur, tak goreng, baru kita kasih warangan. Nanti akan muncul pamornya. Pamor daripada Sapantuk wayuning Kalau ini masuknya pusaka, karena bentuknya ini ukurannya ini kecil, ini masuknya jenis jimatan. Nah ini masuk bisa kita sebut dapurnya Kartotandi. Jimatan ini masuknya untuk pusaka itu mungkin lebih difungsikan dari segi metafisiknya. Kalau untuk fisiknya karena ukurannya kecil mungkin kurang efektif. kukutaning Yen mangkono, 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 yen mangko
oke. awas roro Salah yang iya. Video ta, Mas? Sampaikan. tansah maroreng suksma sinu Ora ketok buntir-buntire kaya melati gitu. Nah, udah mulai toh? winahya ing sepi bukaning talen saking Ini baru putihan, habis ini nanti diwarangi pakai air warangan itu. liyep layap Sudah, siap. Pemarangan nanti kan terus diangkat muncul, dijemur lagi, jemur kering, terus dikasih minyak singer itu, minyak jahit. pesating sumpena sumusuping rasa jati Air warangan ini bayarin apa ya, Pak? Kan batu warangan ngoten nih Pak naungan. Pakai ditambahi jeruk nipis iki. Racun ini, Racun iki Pak. racun. Racun. Ini air jeruk sama batu warangan. Ini rendaman sekitar 20 tahun yang lalu. Terus kita masukin air jeruk lagi sampai beberapa botol. Biasa aja Mas ya aku. Airnya warangan itu 20 tahun. Iya, sekitar 20 tahun. Berarti ini turun temurun gitu, Bang. Iya. Bapak ini. Langsung anu ya. Oh, muncul pamornya. Enggak, pamornya luar yang lain asli. Kelihatan banget ya. Iya. Oh ya, itu belum ya? Iya, betul. Itu sudah memang powernya gitu. Oh, memang Ada yang udah habis. Nah, ada kelihatan. Ini kali Jawa kan sebenarnya tidak ngerti. Ini Jawa kali sing Demak, Jawa kali. Siap kali. Siap kali. Kan boleh kali sering kan. Kali kan sebenarnya tidak kayak orang di situ. Ya, ini udah mulai muncul amornya. Amor melati rinonce. Muncul lagi ya. Loh, Mas, ini nggak lama toh, Mas? Yang paling lama prosesnya apa, Mas? Paling lama itu yang sebenarnya kalau karatan itu nanti paling lama rendamannya karena itu membutuhkan 1 malam.
Tetapi kalau yang kedua itu muteh itu agak lama. Kalau jamas itu tidak akan lama, sekitar nanti 15 menit 20 menit sudah jadi. Wis kabeh, Mas. Bilane wis. Nah, setelah dijamasi kita akan mendapatkan hasil, yaitu ini adalah pamor yang putih dan ini besinya. Jadi antara besi dan pamor itu akan terpisah. Nah, inilah proses jamasan keris. Mudun tiket rada mudun. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu kangge kula lan panjenengan sedaya. Sekedhik ajeng istilah memperkenalkan atau istilahnya memperlihatkan prosesi atau istilahnya kegiatan agenda penjamasan keris atau tombak atau sejenisnya pusaka yang mungkin dari leluhur kita yang telah diwariskan kepada kita. Artinya itu kita punya punya niatan istilahnya nguri-uri budaya Jawa istilahnya atau melestarikan kebudayaan Jawa yang istilahnya itu yang luhur saya yang sangat bagus. Nah, di sini mungkin saya akan memperkenalkan salah satu atau contoh. Mungkin kita tunjukkan salah satu contohnya. Nah, ini masuknya keris, ini masuknya dapur Pandowo. Ini yang istilahnya sudah selesai prosesi pewarangan atau penjamasan. Ini untuk kegiatan selanjutnya yaitu kita minyaki biar istilahnya lebih tahan dari karat itu, dan nanti baru kita pasangkan atau kita sarungkan ke sandangan atau warangkanya. Ya, ini masuk
prosesi kita kasih minyak. Nah, ini untuk minyaknya bisa pakai minyak. Oke, kita sedikit memperkenalkan. Ini pegangan atau namanya bisa disebut handle atau deder atau ukiran. Ini model gaya Jogja. Gaya Jogja. Nah, ini cincin atau istilahnya mendak. Istilahnya mendak atau cincin. Terus selanjutnya ini namanya warangka. Ini terbuat dari bahan kayu. Ini warangka, jenis atau modelnya branggah Jogja. Nah, ini pendok atau selongsong atau sarungnya ini namanya pendok bunton bahan kuningan. Ini ada tatahannya juga, ada ukirannya. Ini kita perkenalkan juga salah satu tombak. Ini namanya tombak Korowelang. Ini atau luk 13. Nah, ini pamornya ini pedaringan kebak atau full pamor dari seluruh bagian bilah. Nah, ini sudah termasuk langka juga, masih bagus. Nah, ini prosesi peminyakan juga.